Bantuan untuk masyarakat tidak mampu dinilai tidak merata dan kurang menyasar masyarakat-masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan. Sebenarnya pemerintah punya program yang baik dari tingkatan kabupaten, kota, sampai provinsi. Khusus untuk kejadian ada Mandala ini kan provinsi punya program yang namanya gratis pol. Dan itu kan untuk khusus saat ini untuk kelas 1 SMK, kelas 2 dan kelas 3 itu belum bisa mendapatkan. Nah, maksud kami adalah bagaimana nantinya pemerintah dan pihak sekolah itu bisa pihak sekolah bisa mendata, identifikasi anak-anak siswa yang memang dalam kondisi benar-benar tidak mampu. Jadi kelas 2 dan kelas 3 itu diberikan juga bantuan prioritas untuk mereka yang tidak mampu. Jadi bisa karena ada orang tua yang tidak bisa membelikan lagi seragam anaknya setiap tahun, baik itu sepatu seperti ini kejadian sepatu udah ukurannya lebih besar, kemudian seragam yang sudah sobek. Nah, ini seringkali kami mendapatkan keluhan dari orang tua yang memang tidak mempunyai kemampuan untuk bisa membelikan lagi gitu. Nah, bagaimana program yang sudah bagus ini bisa lebih bagus lagi gitu agar bisa merata gitu. Mengutip dari kompas.com, pihak sekolah menyebut Mandala sebenarnya telah mendapat perhatian sejak duduk di kelas 10. Sekolah mengaku pernah memberikan bantuan berupa seragam jurusan, perlengkapan sekolah, sembako hingga bantuan uang sewa kontrakan. Pada 14 Maret 2026, pihak sekolah juga sudah menyalurkan zakat sebesar Rp200.000 untuk Mandala. Pada 10 April 2026, Ibu Mandala mendatangi sekolah untuk meminta bantuan dana sebesar Rp1,1 juta untuk pengobatan non-medis. Sekolah kemudian memberikan bantuan dari kas masjid sekolah dan menyarankan agar Mandala diperiksa
Setiap anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya, direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaan ya. Jadi kalau sekarang disebut itu 700.000 ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang. Saya tidak terlalu mengerti detail tentang proses lelang itu, tetapi saya sudah pastikan kepada teman-teman yang punya tanggung jawab pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial untuk tidak main-main, ya, untuk tidak melakukan penyimpangan dalam rangka melaksanakan program Presiden ini. Pengadaan sepatu sekolah rakyat yang fantastis itu juga mendapat atensi dari KPK. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa, enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya. Pemerintah atas lemahnya perhatian terhadap rakyat miskin. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.